Baik saudara, mari kita lanjutkan urusan kita dari Matius pasal 13 mengenai 7 perumpamaan yang mengungkapkan rahasia kerajaan sorga. Dan hari ini kita akan menghandle 2 perumpamaan sekaligus, karena ini agak nyambung. Dan ingat, 7 perumpamaan itu terdiri dari 4+3, saudara-saudara. Jadi saya harus menyatukan 2 perumpamaan ini, karena 3 perumpamaan berikutnya itu dari sisi yang agak berbeda. Matius pasal 13, ayat 31 sampai ayat 32. Coba kita baca terlebih dahulu. Ini adalah perumpamaan yang ketiga, perumpamaan tentang biji sesawi. Perumpamaan pertama apa, saudara? Perumpamaan tentang, saudara ngomong apa nggak sih? Kayaknya ada yang ngomong tapi nggak jelas gitu. Perumpamaan tentang seorang penabur. Perumpamaan kedua adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum, puji Tuhan. Dan sekarang perumpamaan ketiga adalah perumpamaan tentang biji sesawi. Oke? Yuk kita baca ayat 31 sampai ayat 32. Dan setelah itu kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Sama-sama kita baca. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain. Bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan, untuk kami bisa memahami perihal tentang kerajaan sorga yang selama ini masih tertutup untuk kebanyakan orang Kristen, ya Tuhan. Kami berdoa, Kau mencurahkan roh hikmat dan wahyu bagi kami, sehingga kami benar-benar bisa memahami Tuhan. Kami sediakan tata hati yang terbaik bagi Tuhan, supaya kami benar-benar memahami apa yang Kau sampaikan bagi Tuhan. Biarkan kami mengerti isi hati-Mu, ya Tuhan, sehingga firman itu bisa berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah 100 kali lipat dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi. Ini adalah perumpamaan yang ketiga yang menyingkapkan rahasia kerajaan sorga. Tuhan berkata, hal kerajaan sorga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Ya. Lalu memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Ladang itu dunia. Menurut perumpamaan yang pertama, ladang adalah dunia. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Jadi ini biji sesawi yang ditanam. Lalu saudara-saudara, biji sesawi itu yang sebetulnya adalah yang paling kecil. Ya, biji sesawi itu ketika dia biji itu yang paling kecil. Saya pernah menerima biji sesawi diberikan oleh orang lain. Jadi ini memang bijinya kecil-kecil, saudara. Tetapi ketika dia sudah tumbuh, sesawi itu menjadi besar, lebih besar daripada sayuran yang lain. Menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Terus terang, saudara, saya pernah menyalahpahami perumpamaan ini. Saya pikir ini adalah sesuatu yang bagus, suatu perumpamaan yang bagus tentang kerajaan sorga. Ternyata saya agak terbalik, saudara-saudara. Kalau kita memperhatikan, inti pesan yang ingin Tuhan sampaikan dalam perumpamaan ini adalah bahwa ini tentang berbicara tentang pertumbuhan yang tidak normal karena tidak sesuai dengan jenisnya, saudara-saudara. Sesawi adalah semacam sayuran, ya. Tetapi kemudian ketika dia bertumbuh menjadi pohon yang besar, lebih besar daripada sayuran yang lain. Ini bercerita tentang
sayuran ini bertumbuh tidak seperti jenisnya. Kok sayuran bertumbuh jadi pohon besar? Ini tidak sesuai dengan jenisnya, saudara-saudara. Saya tidak terlalu mengerti tentang pertanian memang, tapi sepanjang yang saya tahu, namanya pohon sayur-sayuran, itu nggak ada yang besar. Betul nggak sih? Siapa yang petani di sini? Siapa yang tahu pertanian? Sudah tahu ada pohon sayuran yang besar? Nggak ada ya? Semuanya kecil ya? Nah ini sayuran, tapi bertumbuh jadi pohon yang besar. Ini menunjukkan ini pohon bertumbuh tidak sesuai dengan jenisnya. Jadi ini bicara tentang pertumbuhan yang tidak normal. Kenapa saudara-saudara? Karena ini berlawanan dengan hukum penciptaan Allah yang telah menetapkan bahwa setiap tanaman harus bertumbuh menurut jenisnya. Coba kita baca dulu Kejadian 1. Dasarnya di sini. Kejadian 1 ayat 11 sampai ayat 12. Saya mau membaca dari terjemahan AYT. Tolong ditampilkan ayatnya. AYT itu Alkitab yang terbuka, saudara. Ini ada di Alkitab elektronik, terjemahan AYT. Dan kalau saudara tahu, kenapa saya suka mengambil terjemahan dari AYT? Karena terjemahan AYT ini sebetulnya adalah terjemahan dari King James. Ya. Jadi ini adalah terjemahan dari King James Version, versi bahasa Inggris King James. Kalau dulu kan saya suka ambil dari King James-nya. Nah, daripada saya muter-muter ambil dari King James, bahasa Inggrisnya, lalu saya harus ngomong bahasa Inggris yang bikin lidah saya agak melilit, lalu saya terjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi lebih baik saya ambil terjemahan AYT yang sudah langsung bahasa Indonesia yang merupakan terjemahan dari King James. Jadi kita nggak terlalu dua kali jalan, saudara ya. Jadi ini adalah sebetulnya terjemahan dari King James. Itu sebabnya kenapa saya suka ambil terjemahan AYT ini. Oke? Terjemahan AYT berkata seperti ini. Allah berfirman, itu ada di depan, jadi saudara bisa baca sama-sama. Oke? Allah berfirman, biarlah bumi menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan berbiji, dan pohon buah yang berbuah menurut dan berbiji di dalamnya di atas bumi. Lanjut. Lalu jadilah demikian. Bumi menumbuhkan rerumputan, tumbuh-tumbuhan berbiji menurut, dan pohon yang berbuah dengan biji di dalamnya menurut jenisnya. Allah melihat bahwa itu baik. Jadi hukum penciptaan Allah menetapkan segala sesuatu bertumbuh menurut jenisnya. Ya, sebetulnya ini bukan hanya terjadi di dalam tanaman, tapi juga di dalam binatang, manusia bahkan segala sesuatu bertumbuh menurut jenisnya, saudara. Ya, ini kan kita terdiri dari berbagai suku bangsa ya. Ada suku bangsa Jawa, maka suku bangsa Jawa akan bertumbuh menurut jenisnya. Nggak bisa berubah jadi bule. Ya. Kalaupun mau dipaksain rambutnya dibule-bulein, akhir-akhirnya jadi bulepotan, saudara-saudara. Ya, jadi segala sesuatu harus bertumbuh menurut jenisnya. Ya. Nah, ini sayuran berubah menjadi pohon yang besar. Ini adalah menyalahi hukum penciptaan Allah bahwa segala sesuatu harus bertumbuh menurut jenisnya. Jadi inti pesan yang Tuhan mau sampaikan melalui perumpamaan ini adalah kerajaan sorga. Seperti saya bilang, ini juga merupakan sebuah nubuatan tentang sejarah kerajaan sorga atau sejarah gereja. Kerajaan sorga sekali waktu akan bertumbuh secara tidak normal. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Ya, kita tahu dalam perumpamaan lalang di antara gandum, Tuhan menyampaikan dia menaburkan gandum di tengah dunia ini, tapi iblis musuh menaburkan lalang di antara gandum. Itu terjadi di loteng Yerusalem. Tuhan memunculkan gandum di tengah dunia ini, yaitu gerejanya, lalu iblis memunculkan lalang di antara gandum. Sejak zaman gereja mula-mula sudah ada orang Kristen palsu di sana yang membentuk
keadaan lahiriah dari kerajaan sorga. Lalu dalam perumpamaan tentang biji sesawi, ini Tuhan mau menyampaikan bahwa sekali waktu kerajaan sorga akan bertumbuh secara tidak normal. Ya, harusnya menjadi seperti sayur-sayuran, tapi ini bertumbuh menjadi pohon buah-buahan yang besar. Ini sudah digenapi nubuatannya pada abad keempat ya saudara. Oke. Pada abad keempat, ketika Kaisar Konstantin yang Agung bertobat. Jadi ceritanya Kaisar ini adalah Kaisar dari kerajaan Yunani yang waktu itu menguasai dunia. Yunani mengalahkan Medi Persia. Jadi kalau saudara tahu kerajaan Babel, semua tahu kerajaan Babel yang menaklukkan Yahudi, orang-orang Israel, lalu dibuang orang Israel ke Babel dan sebagainya. Dalam kitab Daniel saudara baca tentang Babel. Nah, ini sejarah dunia juga. Babel dikalahkan oleh kerajaan Media dan Persia. Ya. Lalu ketika Babel takluk, maka yang menguasai dunia adalah Media dan Persia. Raja Kores, Raja Darius pada zamannya Daniel, itu adalah kerajaan Medi Persia. Jadi Daniel itu berkuasa atau menjadi pejabat dalam kerajaan Babel sampai Media dan Persia. Lalu kemudian kerajaan Media dan Persia dikalahkan oleh kerajaan Yunani, dipimpin oleh Kaisar Konstantin yang Agung atau Konstantinopel. Nah, menurut ceritanya ini Kaisar bertobat. Ya, ceritanya dia lihat salib lah atau apalah. Pokoknya ceritanya dia bertobat. Jadi Kristen. Lalu karena dia jadi Kristen, dia memberikan dekret bahwa semua orang yang dalam kekuasaan pemerintahannya harus menjadi Kristen. Maka sejak saat itu semua orang masuk gereja. Dan sejak saat itulah gereja yang seharusnya menjadi organisme yang hidup diorganisasikan. Jadi pada zaman itulah awal gereja menjadi organisasi. Ya, diorganisasikan. Sebelumnya kalau sudah baca dalam Alkitab, nggak ada organisasi gereja. Nggak ada sinode gereja. Nah, sejak Konstantin yang Agung bertobat, semua orang harus menjadi Kristen, semua orang dibaptis. Bahkan kabar yang saya dengar, orang kalau mau dibaptis itu dikasih hadiah, saudara. Jadi, semua orang masuk gereja. Ya, semua orang masuk gereja, sehingga gereja tiba-tiba menjadi besar. Dan pada saat itu, gereja mulai dibentuk menjadi organisasi karena gereja harus berhubungan dengan negara, gereja harus menjadi organisasi negara. Kekristenan menjadi agama negara. Semua orang harus beragama Kristen, itu namanya agama negara. Dan sejak saat itulah gereja menjadi organisasi gereja. Dan organisasi gerejanya bernama Katolik. Waktu itulah Katolik muncul pertama kalinya. Kenapa dinamakan Katolik? Katolik artinya atau universal. Jadi ini adalah bicara tentang gereja yang universal, mencakup seluruh dunia. Ya, kalau kita bicara tentang kesatuan gereja, kita bilang kita mau menjadi gereja yang maksudnya gereja yang universal. Ya, gereja Katolik diberi nama Katolik karena dalam bayangan mereka gereja ini menjadi gereja yang universal, bukan lokal per lokal, tapi universal. Dan sejak saat itulah satu gereja ini, gereja Katolik, memerintah semua gereja di seluruh dunia. Karena dari sini buka cabang-cabang di mana-mana, per wilayah dibuka. Karena gereja sudah diorganisasikan.
Jadi kalau saudara mau tahu kapan mulai ada sinode gereja atau organisasi gereja, abad keempat ketika Kaisar Konstantin yang Agung bertobat. Dan saat itu bisa dibayangkan nggak tahu berapa ratus ribu orang masuk gereja. Jadi karena begitu banyak orang langsung masuk gereja, harus diorganisir. Kan gitu saudara ya. Supaya rapi harus diorganisir. Makanya gereja dijadikan organisasi supaya bisa mengorganisir orang-orang yang masuk gereja. Permasalahannya adalah saudara-saudara, mereka semua memang masuk gereja, tapi permasalahannya mereka tidak lahir baru. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan itu sebabnya mereka masuk gereja tanpa lahir baru. Mereka masuk gereja cuma karena peraturan negara. Dan inilah yang disebut oleh Tuhan Yesus, biji sesawi tadinya menjadi yang paling kecil. Tapi satu keadaan membuat biji sesawi ini bertumbuh menjadi pohon yang sangat besar. Jauh lebih besar daripada sayuran yang lainnya. Jadi waktu itu belum terjadi. Tapi kita hidup di zaman semuanya sudah terjadi. Apa yang Tuhan Yesus nubuatkan sudah terjadi. Sekali waktu gereja akan bertumbuh tidak sesuai dengan jenisnya, tidak seperti ketika Tuhan ciptakan. Jadi kejadiannya ada di abad yang keempat kira-kira saudara ya. Kalau saudara perhatikan, sesawi itu adalah tanaman semusim saudara. Sedangkan pohon adalah tanaman keras tahunan. Ya. Umur sesawi, umur sayuran rata-rata pendek. Tapi kalau pohon bisa tahunan. Nah, ini adalah gambaran gereja. Gereja seharusnya seperti sesawi. Dia hanya sementara di bumi. Amin. Bukan seperti pohon yang berakar dalam dan menetap di bumi. Gereja tidak diciptakan Tuhan untuk berakar dalam dan menetap di bumi. Lalu menjadi sama dengan bumi, saudara-saudara. Tetapi gereja sekarang telah menjadi sebuah pohon yang tertanam kuat di atas bumi dan semarak dengan berbagai usahanya. Yang digambarkan dalam perumpamaan ini cabang-cabang, saudara-saudara. Jadi kehendak Allah adalah agar anak-anaknya menjadi seperti gandum dalam perumpamaan sebelumnya dan menjadi sesawi. Semakin kecil, semakin lunak, akan semakin baik. Dan hidup di dunia tidak lebih daripada semusim. Kita hanya datang, kita hanya menjadi pendatang di dunia ini. Ya saudara. Gereja seharusnya seperti itu. Suruh tahu kenapa Bapak Abraham, Bapak orang beriman, tidak membangun kota. Kain kan membangun kota. Kain keturunan yang jahat membangun kota. Tapi Abraham, Bapak orang beriman, kenapa dia nggak membangun kota? Bahkan dicatat dalam Alkitab, Abraham itu tinggalnya di kemah. Kenapa Abraham tidak bangun rumah, tidak bangun kota, tapi tinggalnya di kemah? Coba saya ajak saudara melihat Ibrani pasal 11. Nah, inilah gambaran dari biji sesawi. Ibrani pasal 11, ayat 9 dan ayat yang ke-10. Semua sudah ada di situ? Ya, ini nggak ada di catatan yang di-share di grup. Saudara boleh tambahkan. Kalau sudah ada di situ, mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Jadi meskipun tanah itu adalah
janji dari Tuhan, tapi ketika dia tinggal di atas tanah yang dijanjikan Tuhan itu, Alkitab mencatat dia hidup atau dia tinggal seolah-olah di suatu tanah asing. Dia menjadi pendatang di situ, walaupun itu adalah tanah yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Dan bukan hanya dia, Ishak dan Yakub pun tinggal di kemah dengan Abraham. Kenapa seperti itu? Ayat 10 jawabannya, sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Apakah kota yang direncanakan, yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah itu? Itulah kota Yerusalem baru. Itulah harapan Abraham. Itu sebabnya ketika dia ada di dunia, dia tidak fokus untuk membangun kota seperti keturunan Kain. Dia tidak fokus untuk mencapai pencapaian-pencapaian tertentu ketika dia ada di atas muka bumi ini, sekalipun dia ada di atas tanah yang dijanjikan. Karena dia tahu dia ini cuma pendatang di atas muka bumi. Dia mengharapkan, dia merindukan, dia menantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah sendiri. Itulah Yerusalem baru. Jadi saya harap sedikit demi sedikit saya menyampaikan visi tentang Yerusalem baru buat saudara. Saya harap saudara sudah mulai bisa melihat kota itu. Ya, kayak gitu saudara-saudara. Nah, inilah gambaran dari kehidupan sesawi. Abraham adalah sesawi. Dia tidak berusaha berakar tertanam di atas muka bumi ini untuk hidup selama-lamanya di atas muka bumi ini, ya saudara-saudara. Tapi dia merindukan satu kota yang dibangun oleh Allah sendiri, yaitu Yerusalem baru. Saya harap ketika saudara menjadi orang Kristen yang lahir baru, saya harap saudara juga tidak terlalu fokus untuk mencapai pencapaian-pencapaian tertentu yang membuat saudara tertanam di bumi ini. Sehingga ketika Tuhan mau angkat saudara dari bumi ini, saudara nggak mau. Karena sudah terlalu banyak yang ada di bumi milik saudara. Ya. Nah, jangan sampai ketika hari pengangkatan tiba, saudara nggak mau diangkat. Orang yang lain berdoa, Tuhan datanglah segera Tuhan. Aku rindu berjumpa dengan Engkau. Datanglah segera Tuhan. Oh, ambil aku Tuhan menjadi milikmu. Datanglah segera Tuhan. Saudara berdoanya lain sendiri. Tuhan tolong jangan datang cepat-cepat ya Tuhan. Aku belum siap Tuhan. Ada nggak orang Kristen yang doa begitu? Ada ya. Jangan-jangan dulu saudara doanya kayak gitu. Tuhan tolong jangan datang buru-buru Tuhan. Kenapa? Aku belum tamat sarjana loh Tuhan. Tuhan tolong jangan datang buru-buru. Kenapa? Aku belum kawin Tuhan. Tuhan tolong jangan datang buru-buru. Kenapa? Aduh Tuhan, hartaku terlalu banyak untuk ditinggalin. Wah, itu susah saudara. Jadilah seperti sesawi, tanaman semusim, yang tidak mau tertanam sepenuhnya di atas dunia ini, di dalam dunia ini, di atas muka bumi ini. Yang tidak mau takluk kepada sistem dunia. Tapi kita berakar di sorga. Kita memang tinggal di dalam dunia, tapi kita tidak berasal dari dunia. Kita memang tinggal di dunia, tapi kita tidak berakar di dalam dunia. Akar kita tertanam di sorga. Amin, saudara-saudara. Ya. Nah, jangan sampai kita mau bertumbuh menjadi pohon yang besar. Nah, ini masalah orang Kristen, saudara. Selalu mau bertumbuh menjadi pohon yang besar. Alasannya apa? Allah kita besar, jadi kita juga harus besar. Oh, haleluya. Allah kita dahsyat, kita harus bertumbuh besar, dahsyat. Dari perumpamaan ini, kita mengerti kehendak Allah bahwa sesungguhnya mega church bukanlah kehendak Allah.
Jadi ini sudah terjadi di abad yang keempat. Bagaimana sesawi tumbuh menjadi pohon yang besar dan banyak cabangnya. Dan sampai sekarang cabangnya sudah ada di seluruh dunia, saudara-saudara. Lalu yang berikutnya, mari kita melihat tentang burung-burung yang datang bersarang di cabang-cabangnya. Dulu saya pikir ini pengertiannya positif, tapi ternyata ini juga pengertiannya negatif. Kalau kita bicara tentang burung-burung, ingatkah saudara perumpamaan yang pertama, perumpamaan tentang seorang penabur. Benih yang pertama jatuh di tanah yang pertama yang adalah di pinggir jalan. Lalu dipatok burung, betul? Lalu Tuhan bilang burung-burung itu adalah, itu gambaran iblis atau musuh. Karena dalam perumpamaan pertama, burung-burung adalah gambaran dari musuh, yaitu iblis. Maka dalam perumpamaan ini, pengertiannya harus sama. Betul? Ini adalah musuh. Iblis. Ya, dasarnya apa? Perumpamaan pertama, Tuhan memberitahu burung-burung adalah iblis, musuh. Seperti saya bilang tadi, ladang adalah dunia dalam perumpamaan pertama. Jadi perumpamaan pertama itu adalah patokan kita, saudara-saudara. Ya, nah karena perumpamaan pertama mengatakan bahwa burung-burung adalah iblis atau musuh, maka burung-burung di udara di sini pasti mengacu kepada roh-roh jahat dengan segala orang jahat dan barang jahat yang ditunggangi mereka. Jadi ketika gereja bertumbuh tidak sesuai dengan jenisnya, tidak seperti yang Tuhan ciptakan seperti semula, Tuhan menciptakan gereja sebagai organisme yang hidup, tapi gereja menjadi organisasi yang mati. Itu berubah jenisnya. Oke? Tuhan menciptakan gereja hanya semusim di bumi, tapi gereja mau berakar kuat di bumi, dengan semarak usahanya, buka cabang di mana-mana, tapi Alkitab berkata, burung-burung datang dan bersarang di cabang-cabang itu. Maksudnya apa? Roh jahat datang, bersarang di cabang-cabang itu, di berbagai usaha kekristenan. Yang bertumbuh tidak secara tidak normal itu, bukan hanya roh jahat datang bersarang di sana, orang jahat yang ditunggangi oleh iblis juga banyak bersarang di sana, dan barang-barang jahat juga banyak bercokol di sana. Itu sebabnya jangan heran di dalam gereja ada banyak orang jahat. Malah kadang ada orang bilang, ih, orang Kristen sih kayak iblis. Gitu, saudara. Apa kelebihan orang Kristen yang jahat dengan orang dunia yang jahat? Orang dunia yang jahat bisa sadar kalau dia melakukan kejahatan, dia tahu kalau dia melakukan kejahatan. Orang Kristen melakukan kejahatan bisa nggak tahu loh kalau dia melakukan kejahatan. Karena dia pikir dia orang Kristen. Dan pertumbuhan yang tidak normal ini membentuk bagian luar dari kerajaan sorga. Penampilan luar dari kerajaan sorga. Yaitu kekristenan. Makanya saya bilang minggu lalu kepada saudara, gedung gereja bukanlah gereja yang sejati. Karena gedung gereja itu tertanam di bumi. Tidak bersifat sorgawi. Organisasi gereja juga duniawi, bukan sorgawi. Itu sebabnya kalau saudara melihat kerajaan sorga, atau kalau saudara melihat gereja dari penampilan luarnya, yaitu gedungnya dan organisasinya, saudara tidak akan bisa melihat gereja yang sejati di sana. Saudara tidak akan bisa melihat kerajaan sorga ada di sana.
Mana mungkin kerajaan sorga seperti itu penuh dengan orang-orang jahat. Banyak roh-roh jahat di dalamnya. Seharusnya di dalam gereja bersarang roh Allah, bukan roh jahat. Tapi karena gereja bertumbuh tidak sesuai dengan jenisnya, bertumbuh secara tidak normal, maka burung-burung datang dan bersarang di sana. Bukan roh Tuhan yang bersarang di sana, tapi roh jahat dengan semua orang jahat yang ditunggangi oleh roh jahat bercokol di sana, berkuasa di sana, bahkan bisa menjadi pemimpinnya di sana. Makanya saudara-saudara, kalau gereja mau bertumbuh cepat-cepat menjadi besar, nanti akhirnya gereja bertumbuh secara tidak normal. Gereja mau bertumbuh besar, lalu memakai cara-cara tertentu supaya bisa besar. Bisa nggak jadi besar? Bisa. Bisa nggak gedungnya tambah besar? Bisa. Bisa nggak jumlahnya tambah banyak? Bisa. Tapi pertanyaannya, ini gereja yang sejati atau bukan? Bisakah saudara bayangkan ketika Kaisar Konstantin yang agung bertobat? Ratusan ribu orang masuk gereja. Kalau kita melihat itu sekarang terjadi, kita akan bilang kebangunan rohani sedang terjadi. Tapi di mata Tuhan itu bukan kebangunan rohani. Itu pertumbuhan yang tidak normal. Itu sebabnya saudara-saudara, apa ya istilahnya? Kita harus mendefinisi ulang tentang hidup bergereja. Kita harus mendefinisi ulang tentang pertumbuhan gereja. Karena secara kelihatan, manusia akan berkata, wah ini gereja bertumbuh. Tiba-tiba menjadi besar. Lalu kita berkata, ini pekerjaan Roh Kudus. Ini mujizat yang luar biasa. Kita nggak perlu bersusah payah. Ini bukan pekerjaan kita, ini pekerjaan Tuhan. Tiba-tiba semua orang harus jadi Kristen. Permasalahannya yang masuk gereja adalah roh jahat, orang-orang jahat. Sehingga gereja menjadi tidak normal. Saya harap di sini yang bersarang di sini bukan roh jahat, bukan orang jahat, tapi semua adalah anak Allah yang punya hayat ilahi. Amin, saudara. Sehingga kita bisa menjadi gereja seperti yang Tuhan inginkan, seperti yang Tuhan harapkan. Ya. Makanya jangan mau buru-buru menjadi besar. Dan perhatikan, pohon sesawi itu ketika bertumbuh menjadi pohon yang besar, mau tanya, ada buahnya nggak itu? Banyak cabangnya, banyak daunnya, tapi tidak ada buahnya. Dan Tuhan tidak bermaksud seperti itu untuk gereja. Yang Tuhan mau untuk gereja adalah gereja menghasilkan buah. Buah bicara tentang ekspresi. Tuhan mau kita mengekspresikan Kristus. Mengekspresikan Allah. Gereja seharusnya mengekspresikan Allah. Mengekspresikan Kristus. Bukan cuma banyak cabang, bukan cuma banyak daun. Tapi Kristus tidak terekspresi di sana. Kristus harus terekspresi di sana. Bagaimana caranya kita bertumbuh dan mengekspresikan Kristus hidup di dalam hayat ilahi? Karena Kristus adalah hayat kita, hidup kita.
Tidak ada orang yang bisa mengekspresikan Allah kalau dia tidak hidup berdasarkan hayat Allah yang telah ada di dalam dirinya. Tidak ada orang yang bisa mengekspresikan Kristus kalau dia tidak hidup, tidak memperhidupkan Kristus yang ada di dalam dirinya. Gereja tidak bicara tentang banyak cabang, gereja tidak bicara tentang banyak daun, gereja tidak bicara tentang banyak kegiatan, banyak usaha yang kita lakukan untuk menumbuhkan gereja. Gereja bicara tentang bagaimana kita mengalami Kristus, memperhidupkan Kristus, sampai Kristus yang di dalam kita keluar dari hidup kita, terekspresi dari hidup kita, dan orang di luar sana melihat Kristus nyata lewat hidup kita. Khususnya dalam karakternya. Di dalam Galatia pasal yang kelima, Rasul Paulus mendaftarkan perbuatan daging atau buah daging, dan Rasul Paulus juga mendaftarkan perbuatan roh atau buah roh. Saudara pasti sudah hafal lah buah roh. 9 buah roh. Tapi sebetulnya 9 buah roh itu cuma mewakili. Masih ada banyak buah roh yang lainnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesalehan, kemurahan, apalagi kesabaran, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu yang harus dihasilkan dari hidup kita. Itulah yang harus diekspresikan dari hidup kita. Tapi kenyataan di lapangan, karena gereja sudah bercampur, bertumbuh secara tidak normal, maka gereja bukannya menghasilkan buah roh, malah menghasilkan perbuatan daging. Menghasilkan buah daging. Apa buah daging? Apa perbuatan daging? Iri hati, perselisihan, perpecahan. Ini bagian jiwanya. Bagian tubuhnya. Kecemaran, hawa nafsu, percabulan. Jadi perbuatan daging yang didaftarkan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 itu terdiri dari perbuatan tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Kecemaran rohnya apa? Yang terekspresi. Sihir, itu roh, perkara roh itu. Jadi seringkali, saudara-saudara, gereja bukan mengekspresikan buah roh yang adalah Kristus sendiri. Kasih, siapakah kasih? Kristus adalah kasih. Kesabaran. Di dunia ini cuma Yesus yang adalah kesabaran. Ya. Itu semua adalah kebajikan Kristus yang harus terekspresi lewat hidup kita. Itulah buah yang diharapkan untuk dihasilkan dari kehidupan gereja. Tapi gereja karena bertumbuh secara tidak normal, sehingga mengundang roh jahat bersarang di sana, orang-orang jahat bersarang di sana, gereja akhirnya bukan mengekspresikan kebajikan Kristus, gereja malah mengekspresikan perbuatan daging. Berapa banyak perpecahan yang terjadi di dalam gereja. Perselisihan, iri hati, dan sebagainya. Jadi ayo kita kembali menjadi gandum, menjadi sesawi. Kita nggak mau menjadi pohon yang besar, yang punya banyak cabang usaha, yang punya banyak daun, yang sepertinya buah tapi bukan buah. Saudara harus tahu daun itu bukan buah. Kalau daun harus dipotong, buah harus dibiarkan bertumbuh. Iya. Kalau daun itu harus dipotong. Karena seringkali daun yang banyak menghambat buah untuk keluar. Nah, kita tidak mau menjadi gereja yang cuma punya banyak usaha
Tapi tanpa kita sadari, usaha-usaha kita itu mengundang roh jahat datang, mengundang orang jahat datang dan bersarang di sana. Ini membentuk penampilan luar dari kerajaan sorga. Sehingga akhirnya gereja kelihatannya seperti tidak normal. Karena orang melihat penampilan luarnya. Oke, sampai di sini paham saudara? Kita lanjutkan perumpamaan tentang ragi karena ini berhubungan. Ayat 33, sama-sama baca ayat 33. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan sorga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai hamir seluruhnya. Jadi ada seorang perempuan yang mengambil ragi lalu mengadukannya ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai raginya itu menghamiri seluruh adonan. Siapakah perempuan itu? Perempuan mengacu kepada gereja. Gereja yang muncul di abad keempat itu, yang bertumbuh, yang gereja yang tadinya sesawi menjadi pohon yang besar, itulah yang dimaksud perempuan di sini. Ini adalah gereja universal, ya, yang terbentuk menjadi gereja negara pada waktu itu, zaman Kaisar Konstantin yang agung. Saya sudah cerita tadi, banyak orang masuk gereja, tetapi mereka tidak lahir baru, dan fatalnya adalah semua orang masuk gereja membawa kepercayaannya masing-masing. Ada yang punya kepercayaan animisme, dinamisme, dan pengajaran-pengajaran yang lainnya. Jadi semua orang masuk gereja membawa kepercayaannya masing-masing, membawa pengajarannya masing-masing, membawa opininya masing-masing, dan cilaka 13-nya, sang perempuan itu mengambil semua ragi yang dibawa ke dalam gereja, lalu mengaduknya dengan tepung terigu yang ada. Apa itu tepung terigu? Tepung terigu, saudara-saudara, bicara tentang Kristus. Kalau Alkitab bicara tentang roti yang tidak beragi, ini bicara tentang Kristus. Melambangkan apakah ragi itu? Kita lihat dulu melambangkan apakah ragi itu. 1 Korintus pasal 5 ayat 6 dan 8. 1 Korintus pasal 5 ayat 6 dan 8. Sampai 8 maksud saya. 1 Korintus pasal 5 ayat 6 sampai 8. Sudah di situ semua? Ayo kita baca sama-sama. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Kemurnian dan kebenaran adalah Kristus, melambangkan roti yang tidak beragi, dan ragi melambangkan keburukan dan kejahatan di sini. Jadi keburukan, kejahatan itu adalah ragi. Pada zaman itu, semua keburukan, semua kejahatan dari orang-orang di dunia masuk ke dalam gereja. Lalu menurut Matius 16 ayat 11 sampai 12, ragi adalah pengajaran yang palsu. Matius 16 ayat 11 sampai 12, sudah di situ semua? Ayo baca. Saudara bisa mengikuti saya? Oke. Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Jadi ragi tadi menggambarkan keburukan dan kejahatan. Tapi ragi juga menggambarkan ajaran palsu. Ajaran yang tidak sesuai dengan Alkitab yang murni. Ajaran yang tidak murni dari Alkitab, kira-kira seperti itu.
Mungkin dari Alkitab tapi tidak murni dari Alkitab. Jadi ketika Yesus berkata, perempuan mengambil ragi dan menghamirkan dan mengaduknya ke dalam tepung terigu yang ada 3 sukat tepung. 3 sukat tepung adalah tepung untuk membuat satu adonan, satu masakan, kira-kira seperti itu. Ya, jadi raginya dimasukkan ke dalam tepung terigu yang melambangkan ajaran Kristus. Kristus sendiri dan semua ajaran tentang Kristus. Jadi semua keburukan dan kejahatan dimasukkan ke dalam tepung terigu itu. Semua ajaran yang dari dunia dimasukkan ke dalam tepung itu sampai hamir seluruhnya. Itulah maksudnya perumpamaan tentang ragi. Dan sampai sekarang, dalam gereja, apakah ada Kristus? Mungkin ada Kristus. Tapi permasalahannya, Kristus sudah dicampur dengan berbagai ragi. Diaduk sampai bercampur sepenuhnya, sampai hamir sepenuhnya, sampai kita tidak tahu lagi yang mana Kristus, yang mana ragi. Yang mana Kristus, yang mana bukan Kristus. Butuh daya pembeda yang tajam untuk membedakan ini tepung terigu yang asli atau ragi. Kristus atau ragi. Ini ajaran yang murni dari Alkitab atau ini ajaran yang palsu. Mungkin sama-sama dari Alkitab, tapi yang satu dari Alkitab murni, yang satu dari Alkitab plus campuran. Dan sampai sekarang, gereja, ada banyak ragi yang menghamiri gereja. Mau tanya, rata-rata orang Kristen percaya kalau kita mati, masuk surga. Betul? Siapa yang percaya itu? Oke. Tapi menurut kesaksian Alkitab, kalau saudara mati, nggak ke surga loh. Nah loh, kan bingung kan? Mana ayatnya kalau saudara mati ke surga? Nggak ada loh, nggak ada, kok percaya sih? Kata Pak Pendeta disalahin. Repot jadi pendeta memang. Yesus cerita tentang Lazarus dan orang kaya yang miskin. Loh, kok orang kaya yang miskin? Lazarus yang miskin dan orang kaya, maksudnya gitu. Tapi ini memang orang kaya yang miskin, saudara. Miskin rohani dia. Yesus cerita dua-duanya mati. Lazarus dibawa ke pangkuan Abraham. Maksudnya ini gambaran, bukan benar-benar didudukin ke pangkuan Abraham. Kalau Abraham mesti mangku, semua kita nggak kuat, saudara. Gimana sih mikirnya? Bukan maksudnya kita benar-benar duduk di pangkuan Abraham. Maksudnya adalah Lazarus ini orang beriman. Makanya dia dipangku oleh bapak orang beriman gitu loh. Jadi Lazarus, orang Kristen kadang-kadang agak lucu pikirannya, saudara. Masa saudara mikir enak di pangkuan Abraham? Di pangku juga lama-lama pegel, saudara. Jadi saya harap tidak ada yang membayangkan, nanti di sorga kita di pangku Abraham loh. Jadi maksudnya Lazarus ini orang beriman sehingga dia menjadi satu dengan Abraham, bapak orang beriman. Nah ini dibawanya bukan ke sorga, tapi ke Firdaus. Tempat transit. Jadi orang yang sudah mati, tapi belum dihakimi kan, penghakiman Kristus kan nanti, itu
ditampungnya di Firdaus, bukan di sorga. Firdaus ini yang disebut dengan istilah alam maut. Jadi di alam maut ada Firdaus, ada Hades. Orang kaya dibawa ke Hades. Nah, alam maut itu tempatnya di bawah bumi. Kalau sorga di atas, langit tingkat ketiga itulah sorga, tempat Allah bertahta. Jadi kalau saudara mati, saudara dibawa ke alam maut, bagian yang baiknya yaitu Firdaus. Tidak dibawa ke atas, tapi ke bawah. Selamat siang semua. Jadi maaf, saya takutnya nanti setelah saudara mati, saudara menyesal nyalain saya lagi. Loh, kok katanya aku mati ke sorga, kok bukan ke sorga? Enggak ada yang bilang saudara ke sorga. Saudara dibawa ke Firdaus kalau saudara lahir baru, kalau saudara orang beriman. Tapi kalau saudara bukan orang beriman, tidak lahir baru, dibawanya ke Hades. Sama-sama alam maut. Di bawah bumi tempatnya, bukan di atas. Sorga kan di atas. Saya takutnya nanti saudara mati, saudara bingung. Mau ke bawah apa ke atas? Gitu. Nyalain pendeta lagi. Jadi nggak ada Alkitab bilang kalau orang mati itu ke sorga, nggak ada. Siapa yang bilang begitu? Pendeta. Ya oke lah pendeta. Tapi bukan saya loh. Bukan. Saya nggak pernah bilang sama saudara kalau saudara mati masuk sorga. Ke sorga enggak. Lalu kenapa? Semua orang Kristen percaya kalau kita lahir baru mati masuk sorga. Kenapa? Hah? Kenapa? Karena semua agama mengatakan itu. Semua agama bilang kalau kita jadi orang baik, kalau mati masuk sorga. Cuma mungkin namanya ada yang beda. Ada yang namanya sorga, ada yang namanya nirwana mungkin. Tapi ada yang namanya sama-sama sorga, tapi bentuk sorganya lain. Bagi orang Kristen, sorga itu jalannya dari emas. Wah, ini kalau saudara percaya kayak gini, ini benar-benar keterlaluan. Tuhan, selama hidupku aku gak punya emas, tapi nanti di sorga aku jalan aja, aku injek-injek emas. Ini gak bicara secara fisik gitu loh, saudara. Sementara di tempat lain, orang menggambarkan sorga, kalau kita masuk sorga, kita akan disambut dengan berapa bidadari itu? 7 bidadari? Loh masa kamu gak tahu? Lupa ya? Oh. Kan kamu dari sana, sorga yang sana. Oh berarti dia gak dijemput bidadari, saudara. Jadi orang lain menggambarkan sorga jalannya dari emas, lalu orang lain menggambarkan sorga dijemput bidadari. Tapi semua agama mengatakan kalau kita jadi orang baik, kalau mati masuk sorga. Makanya orang Kristen banyak niru. Kalau kita mati masuk sorga. Tapi ingat, hidup baik-baik ya. Kalau hidupnya nggak baik, neraka. Percuma saudara terima Yesus dong. Makanya banyak orang Kristen bergumul, sudah selamat, nanti kita bisa kehilangan keselamatan loh kalau hidupnya nggak baik. Kenapa? Karena kita punya konsep yang sama dengan agama. Kalau kita hidup baik-baik, kita akan masuk sorga. Biarlah semua konsep pikir agama diruntuhkan hari ini. Jadi kalau saudara mati, saudara tidak dibawa ke sorga. Maafkan saya mengecewakan saudara. Dan menurut Alkitab, kalau saya boleh terus terang, yang mengalami sorga, yang diangkat ke sorga, itu cuma orang Kristen pemenang.
yang matang dalam hayat. Diangkat ke sorga juga untuk berperang dengan iblis, menjatuhkan iblis dari sana. Kayak gitu. Dan nanti, itu yang disebut Yerusalem baru, orang percaya yang diangkat ke sorga itu turun ke bumi. Jadi sorga dibawa ke bumi. Jadi cuma orang Kristen pemenang yang menjemput sorga dan membawa sorga ke bumi. Orang Kristen yang lainnya nungguin sorga di bumi. Jadi kita akan mengalami sorga di bumi. Bukan kita yang ke sana, tapi sorga yang ke sini. Loh, orang tuh Allah itu mau ninggalin sorga turun ke bumi. Saudara yang di bumi mau naik ke sorga. Saya takutnya nanti suruh nggak ketemu dengan Tuhan. Nyalain pendeta lagi. Tuhannya turun, saudaranya mau naik, nggak ketemu nanti. Ayo kita mempercayai sesuatu yang benar, yang murni dari Alkitab. Bukan percampuran dari agama lain. Kenapa pengajarannya amburadul seperti ini? Karena ada ragi yang masuk ke dalam gereja dan diaduk oleh perempuan itu. Sehingga hamir seluruhnya. Itu sebabnya saya dorong setiap saudara, jangan anggap enteng pengajaran yang engkau terima. Makanya saya bilang jangan dengar sembarang khotbah. Takutnya itu adalah ragi dan saudara terima diadukkan ke dalam Kristus yang ada di dalam diri saudara. Sehingga akhirnya saudara bingung. Ini Kristus atau bukan Kristus. Jadi tepung atau roti tidak beragi melambangkan Kristus yang murni dan benar. 3 sukat adalah jumlah yang diperlukan untuk membuat satu porsi hidangan yang penuh. Tolong tampilkan sesuai dengan pembicaraan saya ya. Tolong multimedia tampilkan. Ketika saya ngomong, tampilkan yang ada di sana. Oke. Jadi mencampurkan ragi ke dalam 3 sukat tepung melambangkan mencampurkan semua ajaran tentang Kristus dengan ajaran-ajaran dari dunia kafir atau ajaran-ajaran yang tidak murni dari Alkitab. Semua yang berhubungan dengan Kristus telah diragi oleh perempuan itu. Jadi mereka memang mempunyai Kristus sebagai tepung halus, tapi mereka mencampurkan ragi ke dalam tepung itu. Mau tanya, kenapa ada banyak pengajaran dalam gereja? Bahkan masing-masing gereja ada ajarannya sendiri-sendiri loh. Bahkan satu sinode, masing-masing bisa beda tuh pengajarannya. Bahkan satu cabang, gereja A punya cabang-cabang, gitu. Nah cabang-cabang bisa punya kepercayaan yang lain dengan pusat, bisa punya ajaran sendiri tuh dengan pusat. Kenapa begitu banyak pengajaran dalam gereja? Awalnya kejadiannya di sana. Perempuan itu mengambil ragi, lalu memasukkannya ke dalam 3 sukat tepung dan mengaduk sampai hamir seluruhnya. Sampai sekarang ada banyak pengajaran dalam gereja tidak murni Kristus, tidak murni Alkitab, karena sudah bercampur dengan berbagai ragi. Berbagai ajaran yang dari dunia ini. Salah satunya tentang sorga seperti yang saya cerita tadi. Oke? Ragi adalah sesuatu yang ditambahkan untuk membuat roti mudah dimakan. Oke, yang pertama dulu. Ragi adalah sesuatu yang ditambahkan ke dalam roti supaya roti lebih mengembang. Betul ya? Ibu-ibu tahu kan? Ya kalau bapak-bapak nggak tahu ragi kali ya. Tapi kalau ibu-ibu tahu, kalau dia bikin roti, dia tambahkan ragi supaya lebih mengembang. Jadi seringkali
gereja mau berkembang, perlu ragi supaya lebih mengembang. Tapi kita tidak mau mengembangkan gereja dengan menaruh ragi. Setuju? Kita mau singkirkan semua ragi dari hidup kita, biar hanya Kristus dan Alkitab yang murni yang kita tekuni bersama-sama. Lalu yang berikutnya, ragi adalah sesuatu yang ditambahkan untuk membuat roti itu lebih mudah dimakan. Karena ragi membuat roti lebih empuk. Kalau roti tidak pakai ragi, katanya keras, begitu ya? Betul ya saudara ya? Foni betul gitu? Ya, yang biasa bikin roti gitu kan, ditanya. Jadi sumbernya tepat. Jadi kenapa butuh ragi? Karena roti itu akan menjadi keras dan sulit dimakan, sulit dicerna kalau tidak ditambah ragi. Kenapa gereja butuh ragi? Kenapa gereja suka menambahkan ragi dalam gereja? Supaya lebih mudah dicerna. Supaya lebih mudah diterima. Kenapa dulu perempuan itu mengadukan ragi ke dalam seluruh ajaran gereja? Supaya semua yang masuk ke dalam gereja diakomodasi. Supaya mereka tetap ada dalam gereja. Jadi mereka yang menyembah patung. Mereka butuh patung, dibikinin patung. Untuk apa? Supaya kebenaran lebih mudah dicerna, supaya kebenaran lebih mudah diterima. Alasannya seperti itu. Makanya semua ajaran, semua kejahatan dari dalam dunia bercampur dalam gereja. Tujuannya apa? Untuk mengakomodasi semua orang Kristen baru itu supaya bisa tetap ada di dalam gereja. Tapi kita tidak akan melakukan itu. Seringkali saudara-saudara, gereja melakukan itu. Kenapa? Karena manusia alamiah kita memang suka menggunakan cara-cara tertentu untuk membuat perkara-perkara rohani itu lebih mudah dicerna. Segala sesuatu yang dipakai untuk membuat hal-hal rohani menjadi lebih mudah diterima adalah peragian. Tolong ditampilkan ini, ya tolong berwaspada multimedia yang ikuti saya. Jadi segala sesuatu yang dipakai untuk membuat hal-hal rohani menjadi lebih mudah diterima adalah bentuk peragian. Karena segala sesuatu selain Kristus adalah ragi. Saya harap saudara tidak menganggap ini sesuatu yang ringan. Ini sesuatu yang sangat berat, sangat penting. Dan kalau saudara tidak memperhatikan, saudara tidak akan bisa membedakan yang mana Kristus, yang mana ragi. Karena sudah bercampur sepenuhnya. Lanjut. Satu-satunya cara yang murni dan kudus untuk memberitakan Injil dan merawat orang adalah dengan berdoa dan memberitakan firman. Tidak ada cara lain. Saya ulangi, tidak ada cara lain. Soal apakah orang mau menerima pemberitaan kita atau tidak, itu masalah kehendak Bapa. Kalau Tuhan kehendaki orang itu terima, orang itu akan terima. Kalau Tuhan tidak menghendaki orang itu tidak terima, kalau Tuhan tidak berkenan orang itu menerima, orang itu tidak akan menerima. Tetapi setiap rekayasa adalah ragi. Dulu, ya sekalian mengaku dosa. Dulu, hampir setiap kali sebelum khotbah menyampaikan firman, saya ingin menyampaikan nubuatan. Jadi seringkali di dalam persiapan khotbah, saya mencari sebuah nubuatan untuk memulai khotbah. Dan saya terima, saya sampaikan itu. Apa tujuannya sebelum khotbah dimulai dengan bernubuat? Tujuannya supaya orang lebih bisa menerima
firman yang saya sampaikan. Jadi supaya hatinya terbuka dulu, istilahnya kayak gitu saudara. Tapi sekarang saya tidak melakukan itu lagi. Saya akan menyampaikan kebenaran apa adanya. Soal saudara terima atau tidak, itu masalah pekerjaan Roh Kudus. Dan kenyataannya saya lihat, saudara-saudara, walaupun sebelum khotbah, saya sudah bernubuat atau bikin mujizat kesembuhan, toh kenyataannya orang yang terima menerima, orang yang tidak terima tetap tidak terima. Jadi ternyata nggak efektif juga sebetulnya. Ada sih yang sementara pura-pura menerima tapi sebetulnya tidak menerima. Jadi sekarang saya lebih suka menyampaikan kebenaran apa adanya, selebihnya biar Tuhan yang bekerja. Makanya saya tidak menurunkan standar kebenaran. Perumpamaan kerajaan sorga ini mungkin sangat berat, sangat sulit buat saudara untuk dipahami. Dan menyampaikannya pun sesuatu yang sangat sulit. Tetapi saya tidak mengurangi apapun juga. Apa yang Alkitab katakan secara murni, itulah yang kita perhatikan. Itulah yang kita bahas. Kita tidak mau mencampurkan apapun ke dalam kebenaran yang murni dari Alkitab. Karena kalau kita campurkan yang lain selain kebenaran, itu adalah kejahatan. Itu adalah keburukan, saudara-saudara. Saya dorong setiap saudara juga, khususnya orang-orang yang suka melayani orang lain. Kalau saudara memberitakan Injil, kalau saudara merawat orang, memimpin orang dalam kebenaran, saudara tidak punya cara lain. Cuma dua hal yang harus saudara lakukan, berdoa, beritakan firman. Apa? Berdoa, beritakan firman. Nggak ada cara lain. Jangan merekayasa sedemikian rupa, supaya firman lebih mudah diterima. Hari-hari ini ada orang-orang Kristen yang belajar sulap. Supaya apa? Ketika khotbah diselipin sulap supaya lebih mudah diterima. Ini adalah bentuk peragian. Saudara harus menyampaikan firman secara murni, tanpa embel apa-apa, tanpa campuran ragi, tanpa campuran apapun juga. Apakah saudara menangkap apa yang saya sampaikan? Ini masalah yang serius, saudara. Bagi saudara yang belum bisa melihat bahwa ini adalah perkara yang sangat serius, saya harap hari ini Tuhan membuka mata saudara dan bisa melihat bahwa ini adalah perkara yang sangat-sangat serius. Karena kalau tidak, saudara tidak menerima firman yang murni dari Alkitab, saudara hanya menerima peragian. Mungkin saudara berkata, tapi saya bertumbuh loh Pak. Iya, ragi memang membuat orang lebih cepat berkembang. Ragi memang membuat tepung lebih cepat berkembang. Tapi pertanyaannya, ini ragi atau roti? Roti yang tidak beragi atau raginya? Saya nggak tahu. Semua orang ketika dengar khotbah bisa kelihatan bertumbuh, tapi yang membuat mereka bertumbuh ragi atau Kristus. Harus dibedakan. Oke? Semua orang yang bertumbuh karena ragi akan lebih memperbanyak akunya. Tapi semua orang yang bertumbuh karena Kristus akan lebih banyak unsur Kristus di dalamnya. Bertambah di dalam dirinya. Oke? Jadi ini membentuk penampilan kerajaan sorga yang secara luaran. Jadi ada 3 hal yang membentuk penampilan luar kerajaan sorga. Pertama adalah lalang. Ya, ini bicara tentang berubahnya hakiki unsur-unsur penyusun kerajaan. Batinianya. Lalu yang kedua, pohon besar atau biji sesawi. Ini bicara tentang pertumbuhan atau permukaan yang palsu. Kelihatannya berkembang, tapi sebetulnya bukan Kristus. Lalu yang ketiga adalah ragi, ajaran palsu, serta kerusakan dan kebejatan batinia, lawan dari gandum. Jadi inilah yang merupakan perbedaan jelas antara realitas
Realitas kerajaan sorga yang sejati, yaitu gereja yang sejati, dengan penampilan luar kerajaan sorga, yaitu yang disebut dengan istilah kekristenan. Realitas sangat berharga di mata Allah, tetapi penampilan luarnya sangat dibenci oleh Allah. Dan saya harap kita semua memiliki hatinya Allah, menghargai apa yang Allah hargai, dan membenci apa yang Allah benci. Amin. Terima kasih Tuhan buat pembicaraan Allah yang begitu luar biasa pada hari ini. Begitu kaya pada hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bertumbuh dan menerima suplai hayat yang berlimpah. Oh Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan, yang telah mendengar semuanya Tuhan. Kami berdoa supaya hati mereka terbuka untuk menerima hayat ilahi-Mu, bertumbuh dalam hayat ilahi-Mu Tuhan. Mereka tidak menjadi sekedar orang Kristen biasa, tapi mereka mau menginginkan menjadi orang Kristen pemenang Tuhan, yang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau mencurahkan roh hikmat dan wahyu-Mu, untuk kami bisa melihat dengan jelas apa yang sudah Engkau rencanakan bagi kami. Untuk kami bisa melihat Yerusalem baru, untuk kami bisa melihat manifestasi kerajaan sorga, untuk kami bisa melihat tubuh Kristus, untuk kami bisa melihat gereja yang sejati Tuhan, realitas batinia dari kerajaan sorga. Biarlah semua kebenaran ini termeterai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ketika kami pulang, kami membawa semua kebenaran hayat ini di dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan menyalurkan hayat ilahi kepada orang lain sekitar kami. Kami berdoa biar tidak ada percampuran dalam hidup kami. Kami dimurnikan, tidak ada ragi sedikit pun dalam hidup kami Tuhan. Kami murni hanya Kristus dan bukan yang lain. Bukan Kristus plus yang lain Tuhan, tapi hanya Kristus dan Kristus saja. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Dan semua kita yang telah menerima anugerah hayat daripadanya, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, selamat siang, selamat pulang, Tuhan memberkati.